Bab 295, Kebangkitan. Deng Wuqing, Wan Renfeng, Chen Kexin dan yang lainnya semuanya tersentak. Apakah ini setan kepiting yang sedang tidur? Pulau tempat mereka berada sebelumnya adalah cangkang monster kepiting ini. Berita itu memang mengejutkan, namun mereka harus mengakui faktanya. Suge Hong menarik napas dalam-dalam dan berkata, untungnya, iblis kepiting ini sedang tidur, jika tidak, dengan iblis kepiting sebesar itu, apalagi kita, bahkan 10 master di puncak alam Dao sejati masih akan dibenci oleh iblis kepiting. Lubang hidungnya saja sudah sangat besar sehingga cangkangnya bisa membentuk pulau kecil. Bisa dibayangkan betapa besarnya monster kepiting ini. Dan untuk iblis kepiting dengan tubuh sebesar itu, kekuatannya pasti berada pada level yang sangat tinggi. Ho. Beruang kecil yang mengamuk itu meraung ketakutan. Lin Chen mengangguk dan berkata, iblis kepiting ini setidaknya ada di alam Baoyuan. Sebelum dia bangun, mari kita cari cara untuk memasuki tingkat keempat. Wan Renfeng melirik Sitai dan berkata, awalnya, masih ada celah satu nafas untuk gangki yang dikeluarkan oleh iblis kepiting, tapi sayangnya kami baru saja mengganggunya. Setelah dibalik, lubang hidungnya hampir menyentuh platform batu, dan gangki yang dikeluarkan dari lubang hidungnya bahkan tidak memiliki celah. Satu nafas. Mereka semua diam-diam kesal. Jika mereka hampir tidak bisa memanfaatkan momen ini untuk melompat ke platform batu, maka sekarang, waktu istirahat gangki kurang dari satu napas. Jika mereka melompat ke platform batu, mereka pasti akan terkena gangki. Kekuatan serangan gangki tidak kalah kuatnya dengan pedang dan pisau, dan jumlahnya sangat besar. Konsekuensi terkena gangki ini dapat dibayangkan. Jiang Yue berkata, apapun yang terjadi, kita harus memasuki level keempat. Meskipun waktu jeda gangki lebih pendek, ini bukan tanpa jeda. Selama kita memanfaatkan kesempatan dan melawan gangki instan, kita bisa masuk ke tingkat keempat. Semuanya, kita tidak punya banyak waktu. Mungkin iblis kepiting akan bangun di saat berikutnya, jadi saya akan mengambil langkah pertama. Setiap orang telah melalui berbagai krisis dan melalui banyak kesulitan untuk masuk tingkat ketiga. Akan sangat disayangkan jika menyerah di tengah jalan. Mengundurkan diri. Setelah Jiang Yue selesai berbicara, dia segera berjalan perlahan ke suatu tempat yang jaraknya puluhan meter dari platform batu dan diam-diam mengamati platform batu tersebut. Jiang Yue benar. Waktu henti gangki lebih pendek, tetapi bukan tidak mungkin. Jika Anda memanfaatkan kesempatan ini dan melawan gangki untuk sementara waktu, Anda masih memiliki kesempatan untuk memasuki level keempat. Lin Chen juga mengamati setan kepiting. Pola gas kuat keluar dari lubang hidung. Lubang hidung iblis kepiting sangat sering mengeluarkan gangki, namun ada pola tertentu di dalamnya. Setiap kali ia akan menyemprotkan 3 tarikan napas gangki, kemudian akan menghirup hampir 3 tarikan napas air laut, dengan jeda kurang dari 1 napas. Awalnya, iblis kepiting masih berjarak lebih dari 10 meter dari platform batu. Meskipun kecepatan jet gas geng cepat, gas geng akan membutuhkan waktu untuk mencapai platform batu dari lubang hidung iblis kepiting setelah melewatinya. Resistensi air laut. Selain itu, setan kepiting menghirup air laut dan menyemprotkan gas geng. Hukum Qi, interval antar periode adalah 1 napas. Namun pada saat ini, lubang hidung iblis kepiting jatuh tepat di sebelah platform batu, dan gangki yang menyembur keluar dari lubang hidung iblis kepiting langsung mendarat di platform batu. Tanpa halangan air laut, inilah saatnya bagi gangki untuk perhentian menjadi sangat singkat, hanya kurang dari 1 tarikan napas. Dengan kecepatanku, aku hampir tidak bisa mencapai platform batu dalam 1 tarikan napas, tapi di saat yang sama, gangki juga akan menyerangku. Saat itulah aku menggunakan metode bongkar muat. Lin Chen berpikir dalam hati, si kecil tidak pandai dalam kecepatan. Jika lewat, akan sulit untuk memahami interval kurang dari 1 napas. Ho. Beruang kecil yang mengamuk di sebelah Lin Chen menyaksikan monster kepiting menyembur keluar dari lubang hidungnya. Dia sedikit takut pada gangki. Beruang kecil yang kejam itu tidak pandai dalam kecepatan dan sulit untuk memahami jaraknya. Dengan kata lain, jika ia bergegas ke atas platform batu, takut diserang oleh gangki yang menarik napas 2 kali. Anda harus tahu bahwa kekuatan serangan gangki tidak kalah dengan pedang dan pisau, dan jumlah gangki sangat besar. Ketika jumlahnya mencapai tingkat tertentu, kekuatan serangannya juga menakutkan. Kekuatan geng ini lebih kuat dari setengah Lin Chen. Niat pedang 10 kali lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, serangan gangki 2 napas sudah cukup untuk membunuh beruang kecil yang kejam itu. Di sampingnya, Suge Hong dan yang lainnya juga diam-diam mengamati pola jet gangki. Memanggil. Pada saat ini, Jiang Yue tiba-tiba bergerak dan berlari menuju platform batu dengan kecepatan yang sangat cepat. Jiang Yue memahami waktunya dengan sangat baik, itu terjadi pada saat gangki berhenti. Namun, waktu bagi gangki untuk berhenti terlalu singkat. Jiang Yue baru saja muncul di atas platform batu.
Sebelum mendarat di platform batu, sejumlah besar gangki yang disemprotkan dari lubang hidung iblis kepiting muncul di platform batu. Pada saat ini, Jiang Yue terletak di atas platform batu, dia segera diselimuti sejumlah besar gangki. Gangki hampir transparan dan diselimuti sejumlah besar gangki dengan mata telanjang, kulit dan daging Jiang Yue terlihat terpotong-potong, dan darahnya mendidih, yang sangat menakutkan. Jiang Yue mengerang, membalikkan tangannya, dan dengan cepat mencabut cambuk panjang di tangannya. Cambuk panjang itu segera membungkus tubuhnya di sekelilingnya untuk menahan serangan energi Geng. Tapi cambuk panjang Jiang Yue hanyalah setengah dari senjata asli, dan tidak bisa menahan serangan gangki. Dalam waktu kurang dari setengah napas, cambuk panjang itu mengeluarkan suara berderak di bawah serangan gangki dan langsung pecah. Namun, meski cambuknya patah, tubuh Jiang Yue akhirnya mendarat di platform batu, semburan cahaya putih menyala dan sosok Jiang Yue menghilang. Berhasil. Suge Hong dan yang lainnya melihat ke platform batu yang telah kembali tenang dengan ekspresi gembira. Jiang Yue telah memasuki lantai 4. Jiang Yue berhasil memasuki lantai 4, yang berarti mereka dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dan memasuki lantai 4 di bawah serangan gangki. Melihat ini, semua orang hendak bergerak. Suge Hong membuka mulutnya dan hendak berbicara. Pada saat ini, Lin Chen tiba-tiba membalikkan tangannya, mengeluarkan perisai besar, dan berkata, "Anak kecil, pergi." Dengan itu, Lin Chen menyerahkan perisai besar itu kepada beruang badai kecil. Perisai besar ini telah menahan serangan Raja Kares yang terus-menerus tanpa putus, dapat dikatakan tidak lemah, dan seharusnya tidak ada masalah dalam menahan serangan gangki. Melihat adegan ini, Suge Hong dan orang lain di sampingnya malah berhenti, tidak berniat bersaing dengan beruang kecil untuk mendapatkan kesempatan ini. Bagaimanapun, Lin Chen dan beruang kecil membayar mahal untuk memasuki level kedua dan ketiga. Beruang kecil memasuki level keempat kedua, dan semua orang tidak keberatan. Terlebih lagi, semua orang juga ingin melihat apakah beruang kecil juga bisa berjalan lancar masuk ke level kedua dan kumpulkan pengalaman untuk diri Anda sendiri untuk memasuki level keempat. Mengaum. Beruang kecil yang kejam itu meraung dan menatap Lin Chen, memberi isyarat dengan cakar tajam di dadanya. Melihat penampilan beruang kecil yang kejam itu, Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, aku punya rencanaku sendiri, kamu masuk dulu." Beruang kecil yang kejam itu hanya bertanya pada Lin Chen bagaimana cara melawan energi yang kuat tanpa sebuah perisai. Lin Chen punya cara untuk menghilangkannya, ditambah dengan kebugaran fisiknya yang kuat, tidak ada masalah besar dalam menghadapi serangan gangki, apalagi ia juga memiliki manik pelindung tubuh. Melihat situasi ini, beruang kecil yang kejam itu tidak lagi ragu-ragu. Ia meraih perisai dengan cakarnya yang tajam dan berdiri menyamping. Kemudian ia melangkah keluar dengan kakinya dan berlari tidak jauh dari platform batu. Matanya tertuju pada lubang hidung iblis kepiting. Energi kuat keluar. Setelah beberapa saat, aura yang keluar dari lubang hidung iblis kepiting terhenti, dan beruang kecil yang kejam itu menyerang dengan tegas, bergegas menuju platform batu secepat mungkin. Seperti Jiang Yue, sebelum beruang badai kecil mendarat di platform batu, sejumlah besar gangki telah berdampak di sekitar platform batu dan bergegas menuju beruang badai kecil dalam sekejap. Cakar tajam beruang tiran kecil itu segera meletakkan perisai di depannya untuk menahan serangan energi geng. Tiba-tiba, suara dentuman rendah terdengar, dan sejumlah besar gengki berpotongan di bawah perisai. Saat perisai menahan gengki, beruang tiran kecil itu jatuh. Di platform batu, semburan cahaya putih melintas, dan sosok beruang kecil yang kejam itu menghilang. Perisainya sangat kuat. Melihat beruang badai kecil itu berhasil memasuki tingkat keempat, Suge Hong dan yang lainnya segera menunjukkan senyuman di wajah mereka dan merasa sangat lega. Bahkan beruang badai kecil yang tidak pandai dalam kecepatan telah berhasil memasuki level 4. Apalagi yang perlu mereka khawatirkan? Semuanya, ambil langkah dulu. Suara Tang Rou segera terdengar begitu beruang kecil yang mengamuk itu memasuki lantai 4. Dia bergerak dan dengan mudah mendarat puluhan meter dari platform batu, lalu menatap iblis kepiting itu. Gangki menyembur keluar dari lubang hidung. Melihat Tang Rou berjalan mendekat, Lin Chen dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata. Monster kepiting ini telah dalam kondisi tidur nyenyak dan mungkin akan segera bangun. Setelah bangun, Lin Chen dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bahwa semakin cepat mereka memasuki level keempat, semakin aman. Awalnya, Lin Chen berencana untuk setelah beruang kekerasan itu masuk, dia segera memasuki lantai 4, tetapi tiba-tiba Tang Rou memimpin. Tang Rou, gadis ini sangat licik. Lin Chen sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap Tang Rou. Ketika mereka bertarung demi buah darah naga, Tang Rou mengarahkan pandangannya untuk membunuh Lin Chen. Kemudian, ketika dia melihat kekuatan Lin Chen meningkat pesat, dia memutuskan menyerah. Tapi sekarang Tang Rou telah melangkah maju, Lin Chen tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Segera, Lin Chen, Wan Renfeng, Su Gehong, Deng Wuqing, Chen Kexin dan Zhang Qishui semuanya menunggu Tang Rou memasuki level keempat. Dengan pengalaman sebelumnya Jiang Yue dan Little Bao Xiong berhasil memasuki level keempat, Lin Chen dan yang lainnya tidak terlalu gugup saat ini. Tang Rou, orang yang terlibat, juga sangat santai di hatinya, menatap lubang hidung iblis kepiting dan meniup gasnya. Setelah beberapa saat, gengki iblis kepiting terhenti. Tang Rou memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat bergegas menuju platform batu. Seperti Jiang Yue dan Xiao Bao Xiong, segera setelah Tang Rou muncul di atas platform batu, gengkinya bergegas ke platform batu terlebih dahulu. Di atas panggung. Namun, kali ini, jumlah gengki yang disemprotkan dari lubang hidung iblis kepiting beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Gengki yang besar menyelimuti seluruh platform batu, membuat orang bergidik. Tang Rou terkejut, namun dia bereaksi dengan cepat dan segera mengeluarkan kain emas panjang yang telah dia persiapkan sejak lama. Terlihat bahwa kain emas panjang tersebut memiliki pertahanan yang kuat, namun jumlah gengki terlalu banyak. Ketika jumlahnya mencapai tingkat tertentu, kekuatan serangan mereka akan meningkat dalam garis lurus. Di bawah ki besar yang tak terlihat dan tidak berwujud, kain emas panjang Tang Rou dihancurkan bahkan tanpa mampu menahannya untuk sesaat. Lalu, gengki ini memukul tubuh Tang Rou tanpa berhenti sama sekali. Ah! Dalam sekejap, sejumlah besar gengki memotong kaki Tang Rou. Rasa sakit yang parah segera membuat Tang Rou menjerit nyeri. Suaranya masih bergema, dan gengki yang besar memotong tubuhnya. Dia terpotong berkeping-keping dan mati di tempat. Ini. Tang Rou sudah mati. Lin Chen dan yang lainnya menghirup udara. Bagaimana bisa tiba-tiba ia mengeluarkan energi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya? Faktanya, waktu pengamatan untuk Lin Chen dan yang lainnya terlalu singkat. Jika mereka mengamati sebentar, mereka akan menemukan bahwa jumlah gas yang dikeluarkan dari lubang hidung iblis kepiting akan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya, dan sekarang Tang Rou waktu yang dipilih tepat 1 jam sebelum sejumlah besar gengki terakhir meletus. Lin Chen dan yang lainnya masih shock. Pada saat ini, jeritan tajam yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Di bawah suara besar, Lin Chen dan yang lainnya merasakan kepala mereka pusing sesaat, seolah-olah mereka terkena pukulan berat. Kepala mereka seperti dipukul keras, sakitnya luar biasa. Lin Chen menahan rasa sakit dan memancarkan kekuatan jiwanya. Kemudian mereka melihat iblis kepiting yang sedang tidur dibangunkan oleh teriakan tiba-tiba Tang Rou dan sudah bangun. Pada saat ini, ia menunjukkan dua mata biru besar menatap Lin Chen dan yang lainnya dengan dingin dan tanpa ampun. Bab 296, mendebarkan. Lin Chen dan yang lainnya terkejut. Setan kepiting telah bangkit. Perlu dicatat bahwa monster kepiting ini bahkan tidak berani berada dalam jarak 1000 kaki dari monster tingkat rendah tingkat 6 dan tingkat tinggi tingkat 6 di laut. Bisa dibayangkan betapa kuatnya monster kepiting ini. Dari segi tingkat bahayanya, lebih menakutkan daripada bertemu Raja Kares. Lari. Su Gehong meraung, segera setelah suaranya turun, Lin Chen dan 5 orang lainnya, yang belum memasuki lantai 4, segera berlari menuju platform batu. Awalnya, ketika semua orang melihat Jiang Yue dan beruang kecil berhasil memasuki lantai 4, mereka tidak terlalu mengkhawatirkan auranya, selama mereka berhati-hati, mereka bisa memasuki lantai 4. Tapi siapa yang tahu ketika Tang Rou naik ke platform batu, jumlah gengki yang dimuntahkan oleh iblis kepiting tiba-tiba meningkat dan membunuh Tang Rou secara langsung. Tang Rou berteriak sebelum dia mati. Iblis kepiting itu diganggu oleh teriakan Tang Rou dan segera bangun. Semua orang tidak punya waktu untuk marah pada Tang Rou, yang sudah mati, dan mereka semua berlari menuju platform batu dengan gila-gilaan. Melihat Lin Chen dan kelompoknya yang terdiri dari 6 orang mencoba memasuki lantai 4, iblis kepiting itu mendengus. Setelah mendengus, 6 pilar energi yang kuat disemprotkan dari 2 lubang hidungnya yang besar. Langsung menyerang Lin Chen dan 6 lainnya. Jika gengki yang dimuntahkan oleh iblis kepiting sebelumnya ketika sedang tidur adalah semprotan yang tidak disadari, maka gengki yang dimuntahkan oleh iblis kepiting sekarang adalah karena pengaturannya yang disengaja. Dari segi kekuatan, itu jauh lebih kuat daripada berapa banyak yang dimuntahkan gengki tanpa disadari sebelumnya. 6 pilar gengki memiliki panjang beberapa kaki dan sangat kuat, mereka dibagi menjadi 6 arah dan masing-masing menyerang Lin Chen dan 6 di antaranya. Kecepatan 6 pilar gengki ini sangat cepat, Lin Chen dan 6 lainnya masih lebih dari 10 meter dari platform batu, ketika pilar gengki menghantam di depan mereka dan datang dengan tabrakan. Lin Chen hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Pilar gengki ini memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Dia tidak berani ceroboh sama sekali. Lin Chen dengan cepat mengangkat tinjunya dan menyerang dengan 2 pukulan. Kini kebugaran fisik Lin Chen sudah mencapai 300.000 kg. Dengan sarung tangan, kekuatan kedua pukulannya setidaknya mencapai 350.000 kg, hampir mendekati 400.000 kg. Bang bang.
Tinju membombardir Gangki. Meskipun kedua tinju Lin Chen kuat, pilar Gangki yang disemprotkan oleh iblis kepiting cepat dan kuat setelah dikompresi. Kedua tinju Lin Chen membombardir pilar Gangki. Pada saat yang sama, tubuh Lin Chen sedikit gemetar, dan bahkan air laut di sekitar tubuhnya sedikit bergetar. Saat tubuh Lin Chen bergetar, kekuatan Gangki pada dirinya sangat berkurang. Namun meski begitu, lengannya retak 2 kali, dan langsung patah, dan tubuhnya terbang mundur bersamanya. Hah! Wajah Lin Chen menjadi pucat, dia mendengus, dan beberapa suap darah muncrat dari mulutnya. Aura yang dipancarkan sendiri sangat kuat. Jika aku terkena penjepit iblis kepiting, bahkan aku pasti akan mati. Lin Chen merasa ngeri di dalam hatinya. Gangki yang baru saja disemprotkan oleh iblis kepiting dibagi menjadi 6 bagian, masing-masing menyerang Lin Chen, Deng Wuqing, Su Gehong, Wan Renfeng, Chen Kexin dan Zhang Qishui. Dengan kata lain, masing-masing dari mereka sebenarnya hanya melawan 1/6 dari Gangki. 1/6 dari Gangki langsung mematahkan lengan Lin Chen, memuntahkan beberapa suap darah, dan terluka parah dalam sekejap. Jika kedua tubuh itu bergabung menjadi satu dan membentuk Gangki yang besar, dalam kondisi ini, apalagi Lin Chen, bahkan di puncak alam Dao sejati, seseorang dapat terluka parah dan mati. Bang 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 bang. Saat Lin Chen melawan Gangki, di sisi lain, Deng Qingwuqing memegang pedang hitam dengan wajah dingin dan menebas keras pilar Gangki. Dengan keras, Deng Qingwuqing menebasnya seperti ini, menyebabkan pilar Gangki sedikit bergetar. Ia berhenti sejenak, tetapi dalam waktu kurang dari sekejap mata, ia dengan cepat menyerbu ke arah Deng Qingqing. Wow wow wow. Pedang itu gagal memblokir pilar Gangki. Deng Qingqing tidak punya pilihan lain selain menahan serangan itu dengan tubuhnya. Setelah menerima pukulan dari pilar Gangki, Deng Wuqing terus-menerus memuntahkan beberapa suap darah dari mulutnya, dan wajahnya sepucat selembar kertas putih. Di sisi lain, Su Gehong, Wan Renfeng, Chen Kexin dan Zhang Qishui juga berjuang keras menahan serangan Gangki. Sama seperti Lin Chen dan Deng Qingqing, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat membubarkan auranya, dan mereka bahkan tidak bisa menahannya. Su Gehong dan 4 orang lainnya semuanya terkena Gangki. Serangan Gangki sangat dahsyat. Su Gehong dan Wan Renfeng menggunakan energi aslinya untuk membentuk perisai untuk melawan, namun mereka masih terluka parah. Sedangkan untuk Chen Kexin dan Zhang Qishui, kekuatan mereka relatif lemah, terutama Zhang Qishui. Setelah itu diserang oleh pilar Gangki, orang tersebut muncrat darah. Chen Kexin pingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah Zhang Qishui memotong lengannya di lantai pertama, tekadnya menjadi lebih kuat, meskipun dia tidak pingsan, dia terluka parah di tempat dan tidak bisa bergerak. Kekuatan jiwa Lin Chen telah menyelimuti Su Gehong dan yang lainnya. Ketika dia melihat bahwa kecuali Chen Kexin, yang langsung pingsan, yang lain masih bisa bergerak, dia segera berhenti ragu-ragu, dan dengan cepat bergegas ke platform batu dalam sekejap. Baru saja, ketika iblis kepiting menyemprotkan pilar Gangki untuk menyerang Lin Chen hanya berjarak 10 meter dari platform batu. Namun, setelah melawan pilar Gangki, tubuh Lin Chen terlempar lagi, jadi saat ini dia berada jauh dari platform batu, yang jaraknya ratusan meter. Memanggil. Lin Chen dengan cepat bergegas menuju platform batu. Pada saat yang sama, Su Gehong, Deng Qingqing, Wan Renfeng dan Zhang Qishui juga bergegas menuju platform batu. Di antara orang-orang, Lin Chen adalah yang tercepat, diikuti oleh Su Gehong, Deng Wuqing, Wan Renfeng dan lainnya. Feng terluka parah akibat serangan Gangki, dan kecepatannya sudah terpengaruh di air laut. Oleh karena itu, kecepatan Wan Renfeng hanya sedikit lebih cepat dari Zhang Qishui saat ini. Adapun Chen Kexin yang pingsan, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dan tidak punya waktu untuk membantu Chen Kexin. Saat Lin Chen dan yang lainnya mengambil tindakan, iblis kepiting melancarkan serangan kedua. Cici. Setan kepiting mengeluarkan suara yang tajam. Suaranya sangat tajam dan keras. Begitu suara itu keluar, air laut segera bergulung dan mendidih, membentuk gelombang udara yang menimpa Lin Chen dan yang lainnya. Lin Chen menahan perlawanan air laut dengan menurunkan tenaga sambil bergegas menuju platform batu, oleh karena itu, dia adalah yang tercepat di antara orang-orang dan juga orang pertama yang terkena gelombang udara. Perlawanan yang sangat kuat. Gelombang udara menghantam Lin Chen, dan dia segera merasakan perlawanan besar menimpa dirinya sendiri. Jika Lin Chen tidak bereaksi dengan cepat dan menggunakan metode pelepas kekuatan untuk menghilangkan sebagian besar perlawanan yang disebabkan oleh gelombang udara, pada saat ini Lin Chen takut dia terlempar ke belakang oleh gelombang udara. Namun, meskipun Lin Chen mampu menghilangkan sebagian besar hambatan gelombang udara dengan kekuatan pembongkaran, kecepatannya juga sangat berkurang. Untungnya, Lin Chen hanya berjarak 100 meter dari platform batu saat ini.
Bahkan jika kecepatannya berkurang tajam, masih cukup cepat, Lin Chen langsung muncul dalam sekejap di platform batu. Segera setelah itu, kilatan cahaya putih melintas, dan sosok Lin Chen menghilang dalam sekejap. Meskipun Lin Chen memasuki tingkat keempat, gelombang udara masih berdampak pada Zhuge Hong dan lainnya. Bisa dibayangkan Lin Chen menggunakan metode pelepas kekuatan untuk menghilangkan hambatan gelombang udara, dan kecepatannya menurun tajam. Kemudian Zhuge Hong dan yang lainnya tertahan oleh air laut, dan kecepatan mereka tidak secepat Lin Chen. Pada saat ini, mereka kembali terkena gelombang udara. Zhuge Hong dan yang lainnya awalnya bergegas menuju platform batu, tetapi setelah terkena gelombang udara, tubuh mereka langsung terbalik dan tersapu ratusan meter jauhnya. Lin Chen telah memasuki lantai 4. Melihat dia dan yang lainnya terbalik dan menjauh dari platform batu, tetapi Lin Chen memasuki lantai 4, ekspresi Zhuge Hong dan yang lainnya tiba-tiba berubah menjadi pahit. Lin Chen memainkan peran kunci untuk bisa memasuki lantai 2 dan lantai 3. Dapat dikatakan bahwa alasan mengapa mereka dapat mencapai lantai 3 tanpa banyak kesulitan sebagian besar disebabkan oleh Lin Chen, dan pada saat ini, mereka telah memasuki level keempat, tetapi mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Bagaimanapun, iblis kepiting ini sangat kuat sehingga Lin Chen tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi dia tidak punya waktu untuk membantu mereka. Deng Qingwu mendengus dengan wajah pucat dan berkata, Lin Chen bisa memasuki tingkat keempat, saya juga bisa. Deng Wuqing adalah orang terkuat setelah Zhuge Hong. Keinginannya untuk mengejar puncak seni bela diri sangat kuat. Melihatnya di saat ini ketika Lin Chen memasuki lantai 4, Deng Qingqing tiba-tiba merasakan gelombang kesombongan di dalam hatinya. Lin Chen berada di puncak alam Tiangang dan bisa memasuki tingkat keempat di bawah serangan iblis kepiting. Deng Qingqing berada di alam Dao sejati tingkat menengah. Mengapa dia tidak bisa? Sambil menggertakkan giginya, Deng Qingqing menyerang Si Tai lagi. Zhuge Hong, Wan Renfeng dan Zhang Qishui juga bergegas menuju Si Tai lagi. Tepat ketika Zhuge Hong dan yang lainnya menyerang lagi, Chen Kexin juga terbangun dari komanya. Setelah melihat situasi yang mereka hadapi sekarang, wajah putih Chen Kexin wajahnya pucat pasi. Titik. Dengan keras, tubuh Lin Chen jatuh tinggi dari udara ke tanah. Dampak dari jatuhnya ketinggian ke tanah secara langsung menyebabkan Lin Chen lebih banyak luka. Dia mendengus, wajahnya menjadi pucat, dan dia menyesapnya lagi. Darah muncrat. Ho, Lin Chen. Pada saat ini, suara Jiang Yue dan Xiao Bao Xiong terdengar. Melihat Jiang Yue dan Bao Xiong kecil berjalan mendekat, Lin Chen hanya mengangguk sedikit, lalu dengan cepat duduk bersila, menahan rasa sakit di lengannya, dia membalikkan tangannya, mengeluarkan pil penyembuhan dan menelannya. Setelah meminum satu pil, wajah pucat Lin Chen tiba-tiba berubah menjadi merah, seolah-olah dia kembali ke cahaya. Melihat Lin Chen tampak sangat malu, Jiang Yue tidak bisa menahan kekhawatiran muncul di matanya. Tetapi meskipun dia khawatir, Jiang Yue juga tahu bahwa Lin Chen terluka parah saat ini dan ini bukan waktunya untuk bertanya. Setelah meminum pil penyembuh, luka Lin Chen langsung bisa ditekan, namun lengannya masih terasa sakit. Saat ia melawan pilar Gangqi, serangan Gangqi terlebih dahulu mengenai lengan Lin Chen, langsung menyebabkan lengannya patah. Untungnya, tidak ada kerusakan. Setelah beberapa saat, Lin Chen membuka matanya, lukanya telah stabil, tetapi tidak mungkin pulih sepenuhnya untuk sementara waktu. Lin Chen, apa yang terjadi di lantai 3? Jiang Yue berkata dengan kilatan merah terang di matanya. Lin Chen menggelengkan kepalanya, setelah kamu memasuki lantai 4, Tang Rou juga bergegas ke platform batu. Namun, jumlah gas yang dimuntahkan iblis kepiting tiba-tiba meningkat. Tang Rou diserang oleh gas dan berteriak sebelum dia mati. Setan kepiting bangun. Lin Chen berkata dengan tenang, tetapi Jiang Yue merasa ngeri ketika mendengarnya. Tubuh iblis kepiting sangat besar sehingga bahkan monster laut tingkat rendah tingkat 6 dan tingkat tinggi ke-6 tidak berani mendekat dalam jarak 1000 kaki. Bisa dibayangkan bahwa iblis kepiting itu sangat kuat. Ketika iblis kepiting bangun, itu pasti akan memblokir Lin Chen dan orang lain yang belum masuk. Setelah mengatakan ini, kekuatan jiwa Lin Chen dilepaskan dan menyelimuti sekeliling. Namun, pada pandangan ini, wajah Lin Chen tiba-tiba berubah jelek. Sekilas segala sesuatu antara langit dan bumi hanyalah kabut hitam pekat.